Abu Dhabi. Yeay. So, kita sudah di Abu Dhabi. Sekarang lagi ganti bajunya Adrian. Yeay. Transit 5 jam. Nah, ini istri saya sedang fokus mengganti bajunya Adrian. Saya masih lihat-lihat aja. Semoga Adrian Tapi ya yang sangat paling challenging adalah terbang dari Soekarno-Hatta ke Abu Dhabi, karena itu pintu pertama. Kita sempat kelebihan koper, tapi nanti diceritain di tempat lain kalau udah sampai. Tapi paling tidak nanti kita akan berbagi cerita dan tips kalau teman-teman mau pindahan negara pas lagi pandemi begitu. Tapi sekarang sudah di Abu Dhabi, menuju New York nanti jam 9, setengah 10 pagi waktu Abu Dhabi. Di Indonesia mungkin jam 11 karena selisihnya sekitar 3 jam. Changing roomnya sih lumayan buat anak bayi ya. Ya Adrian ya, enak ya. Cuma emang karena mungkin karena subuh kali, jadi air panasnya kurang gitu. Tapi ya lumayan lah buat ganti anak. Luas juga. dan nggak ada bayi lain kayaknya. Dan nggak ada bayi lain karena yang Hours. travel pas pandemi cuma kita doang. Bawa bayi ada sih tadi apa kayak balita gitulah, sepesawat 3 tahun 4 tahun. Yeah, people looking at us. Udah gitu kita bawaannya agak Maybe lumayan thinking, heboh like, are they crazy? gitu. Gitu dulu. Nanti kita akan cerita lagi pas detailnya nanti mungkin pas di New York kali ya kalau udah nyampe. Tapi begitulah kira-kira. Tapi yang paling penting nanti pas ini kita akan cerita apa aja yang kita bawa, berapa heboh, dan sebenarnya apa yang bisa dihindari atau diakalin pas pandemi begini. Kalau mau pindahan negara, kalau mau travel mah lebih sederhana sih pindahannya. Begitu. Nih, senyuman manis dari Adrian. Hai, Adrian. Adrian. Nah, senyum. Ya Allah, pelit banget. Selamat datang di channel Angga Putra Fedrian. Ini juga bisa kalian dengerin di podcast @365 Talks Podcast. Sebenarnya ini adalah harusnya episode yang pertama, tapi karena kemarin bertepatan sama launching Kapal Aquarium, jadi polisi dulu Kapal Aquarium, baru habis ini tentang perjalanan ke Amerika Serikat. Tapi teman-teman bakal dengerin beberapa hal, nggak cuma tentang New York. Yang pasti saya akan cerita tentang New York ya, tentang New York, apa aja yang ada di New York, gimana caranya bisa sekolah sampai ke New York, apa aja yang sudah disiapin di New York ada apa aja, juga kebijakan kota New York yang ada gitu nanti akan saya pelajari juga, dan kita akan diskusi sama-sama tentang kebijakan di New York, dan apa aja yang terjadi di Jakarta, di Indonesia juga, tentang opini dan pendapat saya tentang itu. Jadi ini tidak hanya tentang wisata, tapi juga tentang pembelajaran tentang kota, juga pembelajaran politik nasional. Karena saya mahasiswa politik, dulunya di hubungan internasional, sekarang saya di Master of Public Administration. Pernah ikut kampanye di Pilkada DKI Jakarta waktu bantuin Anies Baswedan, kerja sama Anies Baswedan di DKI Jakarta, jadi punya pengalaman dan referensi tentang kebijakan publik, juga tentang politik nasional dan politik lokal, dan politik internasional. Jadi nanti kita bakal sempat bahas itu semua. Jadi episode ini kita bakal bahas tentang bagaimana perjalanan dari Jakarta ke New York saat pandemi dan bawa bayi. Ini nggak penting tapi paling tidak jadi gambaran teman-teman kalau mau jalan ke luar negeri, utamanya ke
Amerika Serikat. Nah jadi gue cerita dulu. Jadi kemarin itu pas berangkat, saya sama istri naik pesawat pakai Etihad Airlines, transit di Uni Emirat Arab di Abu Dhabi, lalu direct ke JFK di Bandara JFK di New York. Ini hal yang sangat penting. Sebenarnya ada beberapa pilihan sih, bisa lewat Abu Dhabi, Uni Emirat Arab, lewat Dubai, lewat Qatar, naik Qatar lewat lalu naik Emirates, bisa juga ke Jepang karena ada pesawat direct ke Jepang pakai JAL atau ANA, lalu ke Turki dia pakai Turkish Airlines, tapi saya dan istri milih untuk lewat Abu Dhabi. Kenapa? Karena ada hal yang sangat penting, bukan apa sih, yang jadi hal yang pembeda dengan bandara-bandara yang lain. Jadi kalau di Abu Dhabi itu ada pre-clearance custom Amerika Serikat di sana gitu. Jadi teman-teman kalau misalnya naik pesawat dari Jakarta Amerika Serikat via Abu Dhabi, nanti di Bandara Abu Dhabi nanti kalian teman-teman akan ada pre-clearance di sana gitu. Jadi diperiksa duluan di situ, baru habis itu diperiksa imigrasinya, dicap imigrasinya di Bandara Abu Dhabi, dan nanti kalau tiba di New York itu langsung di bandara domestik gitu. Jadi nggak lagi ikut ngantri imigrasi di JFK. Menurut saya itu enak banget karena motong waktu gitu ya, motong waktu, karena kan gini, kalau di Etihad, kalau di Abu Dhabi, teman-teman bakal ngantri sama orang-orang yang mau ke Amerika Serikat naik naik Etihad Airlines itu. Etihad Airlines dalam hal ini itu BUMN ya, pesawat milik negaranya Uni Emirat Arab, BUMN Uni Emirat Arab. Jadi teman-teman cuma bersaing sama orang-orang yang mau ke, kalau nggak salah itu dia ke Chicago ada, Washington DC ada, New York tentunya, dan beberapa kota lain. Jadi cuma bersaing sama mereka gitu. Jadi nggak perlu bersaing sama orang-orang dari maskapai lain, dari negara-negara lain ketika antri imigrasi gitu. Dan itu enak banget gitu ya, enak banget karena kemarin saya sama istri itu nggak nyampe setengah jam kayaknya, nggak nyampe di imigrasinya CBP itu, di pre-clearance CBP di Custom and Border Protection di Abu Dhabi. Mekanisme sih sama-sama aja gitu ya, diperiksa barang-barang, dicek sepatu, ikat pinggang dicopot ya, ikat pinggang jaket, sepatu dicopot, lalu di interview sementara. Dan jangan lupa, jadi kalau di paspor itu ada kertas visanya. Saya pakai F1, anak saya pakai F2, istri saya pakai J1. Itu harus dikasih lihat di sana gitu. Nanti ditanya mau kemana, mau kuliah di mana, start kuliahnya kapan, bawa uang berapa. Kalau nggak salah tuh berapa puluh ribu gitu, cuma boleh 20.000 maksimal gitu, cuma boleh bawa gitu ya. Di atas itu nggak boleh bawa makanan apa enggak, bawa di bagasi yang disimpan bawa bumbu apa enggak, karena ada banyak yang dilarang gitu ya. Terus misalnya bawa rokok berapa banyak, kalau bawa rokok, bawa hal-hal yang dilarang apa enggak, yang nggak boleh masuk ke Amerika Serikat, itu yang ditanya gitu di customs, di pre-clearance custom. Nah, bandaranya sendiri sih nggak mewah ya. Kemarin kita nggak nemu bandara yang mewah di Abu Dhabi-nya. Saya turun dari pesawat, masuk ke ruang transit, keluar dari pesawat, masuk ke ruang transit, terus langsung diarahin ke ke arah Customs and Border Protection-nya gitu. Di situ nunggu ada beberapa toko yang buka, jualan kopi, jualan makanan, tapi kita nunggunya di gate yang lain gitu. Dan kemarin sempat muter-muter tapi nggak ada
nggak ada toko yang gimana gitu, nggak kayak mall, nggak kayak Singapura gitu misalnya, uh, apa yang mewah gitu, tapi enggak, kemarin biasa aja, fungsional sih, fungsional. Dan sebenarnya yang paling penting menurut saya adalah di sana itu ada WC-nya, ada bidet, semprotan. Jadi kalau kalau misalnya transit, kemarin saya transit 4 jam, ada jeda waktu lama, itu bisa ke toilet, bisa buang air besar dulu, bisa buang air kecil segala macam. Dan karena ada bidet, jadi kita merasa lebih uh, manusiawi. Karena menurut saya Amerika, Singapura itu negaranya kurang manusiawi karena nggak ada bidet. Kalau mau buang air besar tuh repot, harus pakai tisu. Dan saya nggak cocok sebenarnya sama itu. Tapi anyway, kalau ke Abu Dhabi kalian bisa ketemu bandara yang ada bidetnya, kira-kira gitu. Nah sebenarnya apa sih custom air border protection di mereka? Jadi Amerika itu tahun beberapa tahun yang lalu. Nah, jadi apa sih CBP itu? Jadi CBP itu adalah organisasi yang ada di bawah United States Department of Homeland Security, Kementerian Dalam Negerinya Amerika Serikat gitu, yang memang ngurusin tentang perbatasan, orang keluar masuk perbatasan, itu dikelola sama si CBP ini gitu. Nah, pertama kali si perekrutan CBP ini dikerjain di Toronto, waktu itu masih informal agreement sama pemerintah Kanada, dan sekarang di Kanada ada 8 kota, nanti akan gue sebutin. Nah jadi Kanada sama Amerika Serikat itu bersepakat atas request American Airlines untuk bikin custom border protection preclearance di Kanada tahun 1952. Kenapa sih gitu? Supaya lebih gampang masuknya gitu. Jadi orang-orang dari Kanada yang kebanyakan orang-orang Kanada ke Amerika Serikat tuh kayak commuter gitu ya, sering gitu keluar masuk Kanada Amerika gitu, supaya lebih lebih mudah gitu. Jadi di pre-clearance dulu di Kanada gitu, baru masuk pesawat, nanti nyampe di Amerika tuh nyampe di bandara domestik. Meskipun sebenarnya ini karena nggak semua bandara di Amerika Serikat itu punya pelayanan internasional gitu, kayak di New York itu di JFK punya, tapi di LaGuardia dia nggak punya gitu. Nah sedangkan karena bandaranya sibuk kan, nggak cuma di JFK doang gitu, tapi ke LaGuardia juga harusnya bisa dilayani gitu ya, penumpang yang mau masuk ke Amerika Serikat. Nah oleh karena itu akhirnya mereka bikin kesepakatan informal sebelum nantinya ditinggalkan jadi agreement antar dua negara ya. Cuma memang di beberapa ini di awal penerapan si CBP di Kanada ini, orang-orang Kanada tuh protes karena kok bisa sih ada orang Kanada ditolak masuk ke Amerika Serikat tapi di tanah Kanada sendiri gitu. Jadi bukan di Amerika Serikat tapi di Kanada. Itu yang jadi rumit. Terus juga bagi beberapa aktivis kemanusiaan merasa bahwa pre-clearance ini adalah salah satu upaya dari pemerintah Amerika Serikat untuk mencegah datangnya pencari suaka gitu. Jadi kalau lu nggak punya nggak cari suaka masuk ke Amerika Serikat gitu ya, lu ditolak duluan gitu, nggak bisa masuk gitu. Kalian ditolak duluan, itu yang jadi pertentangan gitu ya di proses CBP ini. Ini yang jadi menarik gitu. Nah terus
setelah perjanjian nggak resmi itu tahun 1952, akhirnya diratifikasi secara resmi perjanjiannya di Kanada di tahun 1974, terus dinaikin jadi 1999 dan di 21 dan perjanjian resminya itu di 2021 antara Kanada sama Amerika Serikat, Agreement on Air Transport Preclearance gitu. Jadi kerjasama antara G2G antara negara Amerika Serikat dan Kanada sebelum akhirnya diekspansi di 8 bandara gitu ya. Ada Calgary International Airport, Edmonton, Halifax Stanfield, Montreal Trudeau, Ottawa McDonald Cartier, Toronto Pearson yang tadi pertama, Vancouver sama Winnipeg James Armstrong Richardson International Airport. Jadi di 8 itu ada frekuensi dan gak cuma di bandara tapi juga di kereta. Jadi kalau naik Amtrak dari Kanada ke Amerika Serikat dan itu di Pacific Central Station di Vancouver, di British Columbia, dan di beberapa stasiun yang lain. Itu kereta dan juga di air ya, maksudnya darat, laut sama udara gitu. Frekuensinya ada di port, di stasiun sama di bandara. Nah selain itu tadi di 8 bandara di Kanada itu ada di Abu Dhabi, bandara Abu Dhabi di Uni Emirat Arab, di Bermuda, di Nassau di Bahamas, di Freeport di Bahamas, di Aruba, di Dublin, sama di Shannon, Irlandia. Memang belum di negara-negara yang umum belum karena beberapa negara misalnya Korea Selatan gitu yang sebelumnya udah bikin kesepakatan sama Amerika Serikat. Kalau ada pre-clearance kayak gitu, itu mengurangi duty free gitu. Orang belanja itu karena kan lebih singkat ya, prosesnya lebih singkat, lebih gitu, nggak sempat kemana-mana dulu gitu. Menurut mereka itu mengurangi pendapatan gitu ya, pendapatan atas duty free mereka gitu. Nah itu kalau sama Emirat Arab sendiri itu baru di 2013 untuk bikin di 2014, 26 Januari 2014 itu bikin pre-clearance di Abu Dhabi gitu. itu yang bikin jadi lebih sederhana. Makanya kalau teman-teman mau ke Amerika Serikat supaya lebih enak gitu, terserah sih sebenarnya mau naik lewat Turki, lewat Jepang, lewat Dubai gitu, Dubai International Airport gitu. Tapi masih bahas aja, cuma karena saya kemarin lewat Abu Dhabi naik Etihad, enak banget gitu, turun pre-clearance nyampe di Amerika Serikat di terminal domestik. Kalau saya mau transit ke kota lain itu lebih gampang karena di domestik. Tapi karena saya kemarin nggak transit, jadi nyampe di JFK, terus naik taksi deh ke tempat saya nginep gitu. Kira-kira gambaran gitu ya tentang gimana caranya berangkat. Nanti detail tentang di pesawatnya ngapain, gimana aja enaknya ngapain gitu nanti akan ada di video berikutnya. Tapi video yang ini bicara tentang cara gampang ke Amerika Serikat lewat bandara mana, kira-kira gitu. Terus kalau mau tahu tentang tips and trick ke Amerika Serikat, caranya apa yang harus disiapin, nanti ke depan saya akan bahas juga tentang tadi perjalanan selama di Etihad, bawa bayi gimana dan enaknya seperti apa, terus nanti ke Amerika Serikat harus ngapain aja, kalau kalian mau sekolah apa yang harus disiapin,
cari housing di sini gimana dan kebijakan housingnya ada apa aja di New York utamanya gitu ya. Ikuti terus channel saya, jangan lupa like and subscribe dan sebarin. Semoga ini membantu teman-teman yang mau mempersiapkan diri sekolah ke Amerika Serikat. Sampai jumpa.